Semua anjing keluarga Su sudah dibantai. Jiangling tidak akan pernah memiliki keluarga Su lagi. Hahaha. Aku akan melindungimu. Tapi kalian membantai seluruh keluargaku. 4 keluarga besar Jiangling. Aku akan membuat kalian membayar. Bawahan meminta izin untuk bertempur membalas dendam untuk guru kaisar. Aku akan membalas dendamku sendiri. Bagaimana Nona Lin? Rasanya jadi anjing ya? Aduh. Huang Tian, kamu tidak layak hidup. Dia tidak akan membiarkanmu. Dulu kamu membatalkan pertunangan dan membuatku malu. Kamu seharusnya tahu ini akan terjadi. Ayo. 3 hari belum makan. Bagaimana kalau aku menyuruh mereka melepaskanmu? Xiao, jangan takut. Huang Tian, aku mohon lepaskan Xiao. Dia baru berusia 5 tahun. Baiklah kalau begitu. Kamu lepaskan bajumu dan jalan-jalan. Kamu. Aku akan melepaskanmu. Aku akan pergi. Xiao, jangan takut, tunggu ibu di sini. Ibu akan segera kembali. Berhenti. Su Ken. Su Tuan Besar, kamu datang tepat waktu. Tepat untuk melihat istrimu dalam keadaan memalukan. Kamu mencari masalah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu masih Su Tuan Besar ya? Kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Su. Kamu sekarang hanya anjing yang tidak diinginkan. Cukup, bisakah kamu lebih dewasa? Kamu tahu bagaimana hidupku selama 5 tahun ini. Putriku masih butuh biaya pengobatan besar. Putriku. Kamu memang yang paling lucu di Jiangcheng. Ayah yang bahkan tidak tahu putrinya, ayo lihat. Anak kecil. Siapa namamu? Namaku Xiao, kamu ayahku. Aku ayahmu. Ayah, akhirnya kamu kembali Xiao. Sangat merindukanmu. Kamu tidak pantas menjadi ayah Xiao. Apa jika aku melakukan apa yang kamu katakan? Kamu akan bawa Xiao ke rumah sakit. Tidak masalah. Aku sangat menantikan Lin, gadis besar ini kerepotan. Tidak, jangan. Kalau tidak aku, siapa lagi yang akan menyelamatkan putriku? Sekarang kamu bilang tidak bisa. Ketika aku dan Xiao dihina, kamu di mana? Ketika kami tidak bisa makan, kamu di mana? Ketika kami dibully, kamu di mana lagi? Kian, maafkan aku. Tahun-tahun ini kamu telah menderita. Tapi penyakit Xiao benar-benar bisa aku obati. Tidak kira sekarang kamu bisa bicara besar. Kamu pergi dari sini. Tunggu, aku ubah pikiran. Su muda berlutut dan sujud padaku. Huang Tian, kamu cari pukulan. Aku cari pukulan lagi. Atau sekarang berlutut dan pergi ke rumah sakit. Aku lihat lututmu keras. Atau nyawa anak ini yang keras. Penyakit Putri Su Ken benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Dia setiap malam kesakitan sampai tidak bisa tidur. Aku segera telepon. Dalam 1 jam datang ke Jiangling untuk obati putriku. Hahaha. Su muda. Kamu benar-benar bisa aktingmu sangat nyata. Kenapa kamu tidak jadi aktor saja? Masih bilang dalam 1 jam datang ke Jiangcheng selamatkan putriku. Yang tidak tahu mengira kamu telepon ke Xia, ahli pengobatan. Ya, dia. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Kamu anggap dirimu penting. Sudah kapan ini kamu masih bercanda? Muka lebih penting dari nyawa putri ya. Kian, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa menyelamatkan Xiao. Sampai sekarang kamu masih berkilah. Aku sangat kecewa padamu. Huang Tian, aku mohon selamatkan putriku. Asal bisa menyelamatkannya, aku mau melakukan apa saja. Melakukan apa saja bisa. Baik, ikut aku ke kamar.
Kita berdiskusi lebih dalam. Aku tunggu ya. Kian-kian tidak boleh. Kamu lepaskan. Kamu pikir aku mau melakukan ini lalu aku harus bagaimana? Sama seperti kamu yang hanya bisa omong kosong. Maaf, aku tidak bisa. Kian-kian. Ibu jangan. Xiao Xiao takut. Ibu akan segera bawa Xiao Xiao ke dokter. Kian-kian. Aduh Tuan Su. Boleh aku wawancara kamu sebentar? Melihat langsung wanita kamu pergi dengan orang lain. Bagaimana perasaanmu? Kamu sedang menantang batas kesabaranku. Aku memang menantang lalu kenapa? Singkirkan tangan kotormu. Sudah cukup. Sampai kapan kamu mau berbuat onar? Apakah kamu baru akan berhenti jika kami mengakhiri hidup kami? Pergilah, sudah bertahun-tahun tidak ada kabar darimu. Aku dan Xiao Xiao sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Wanita kamu menyuruh kamu pergi. Ibu. Xiao Xiao, kenapa ibu di sini? Xiao-xiao demam harus segera ke rumah sakit. Hei hei hei. Mau kemana aku belum setuju. Huang Tian, Xiao Xiao harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Kumohon lepaskan kami. Apa hubungannya dengan aku? Kamu cari masalah. Mengancam aku ya sudah, kita tunggu saja. Huang Tian, aku mohon bawa Xiao Xiao ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit kamu mau aku lakukan apa saja, aku akan lakukan. Kian-kian bangun, orang yang aku panggil akan segera sampai. Sadar dong kalau bukan karena kamu. Sekarang Xiao Xiao sudah dirawat di rumah sakit. Ibu jangan menangis, Xiao Xiao tidak apa-apa. Sungguh mengharukan. Nona Lin, kamu sudah begini. Kalau begitu kita pergi saja tapi. Setelah ke rumah sakit, kita harus berdiskusi lebih dalam di ruang perawatan. Berani kamu, Huang, keluarga akan hancur. Pergilah, serahkan Xiao Xiao padaku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Ayo pergi ke rumah sakit Nancheng. Aku kasih waktu 5 menit. Bawa Dokter Xia ke rumah sakit Nancheng. Buka jalur hijau. Suruh helikopter bawa Dokter Xia ke rumah sakit Nancheng. Ya. Beri berani ganggu guru kaisar, kau akan dihukum mati. Dokter, tolong selamatkan putri saya, dia sudah tidak sadar. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Tunggu dulu Tuan Huang. Apakah kau lupa sesuatu? Huang Tian, tolong selamatkan putri saya dulu boleh? Bargain, ya kalau begitu jangan diselamatkan saja. Selamatkan, aku setuju. Huang Tian, kalau kau berani. Sekarang sudah saatnya, jangan bikin ribut lagi, oke? Tuan Su, bagaimana kalau kau menikmati pemandangan di depan pintu saja? Kau cari masalah. Aduh, masih saja keras kepala. Aku lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Ayo Nona Lin. Kian-kian, jangan dengarkan dia. Orang yang aku atur akan segera tiba. Meskipun apa yang kau katakan benar, apakah penyakit putriku bisa menunggu? Tapi, Tidak ada tapi. Kalau kau berani masuk ke ruangan ini, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Pintu ini, aku tidak akan menutupnya. Kau bisa menonton siaran langsung di depan pintu. Keluarga Huang kecil ini begitu arogan. Siapa yang berani menghina keluarga Huang? Siapa yang tidak ingin hidup? Siapa yang cari masalah? Huang Tian, kau yang cari masalah. Komandan Zhang, apa kesalahanku pada Anda? sudahlah. Kau siapa sih? Beri berani teriak-teriak pada Komandan Zhang. Komandan Zhang, aku akan menanganinya untuk Anda. Jelermyo. Selamatkan putriku dulu. Ya. Apa yang terjadi? Kau pergi dulu dengan tabib Xia untuk melihat situasi. Ini biar aku yang tangani. Bawa dia pergi. Ya.
Aduh, Komandan Zhang. Dia adalah Tuan Su yang tidak berguna. Mengapa Anda begitu hormat padanya? Kau seharusnya tidak. Tidak boleh menyentuh istri dan putriku. Aku sentuh kenapa kau siapa? Beri berani tidak hormat pada guru kaisar dosanya, bisa dihukum mati. Guru kaisar. Komandan Zhang, apakah ada kesalahan? Dia adalah orang yang tidak bisa melindungi istri dan putrinya. Ah, Tangan ini menyentuh istriku. kau berani menyentuhku, aku akan memukulmu. Ah, Tangan ini menghalangi putriku untuk berobat. Dosa besar bisa diampuni tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Sang Tongling kau yang tangani ini. ya usir dia dari Jiangling. Aduh jangan ya guru kaisar, aku salah. Maafkan aku, beri aku kesempatan lagi. Bawahan ini, kurang disiplin, terserah guru kaisar untuk menghukum. Setelah kejadian ini, pergi ke Chunfeng untuk menerima hukuman. Terima kasih guru kaisar. Perbatasan sudah aman. Di Xia tidak ada lagi guru kaisar. Kedepannya panggil aku Suken. Tapi, Ini perintah. ya, Bagaimana kondisi putriku? sudah stabil. Tapi kondisinya tidak terlalu baik. Semuanya salahmu, kau yang menunda pengobatan Xiao Xiao. Kalau bukan karena kau, Xiao Xiao sudah baik-baik saja. Aduh Nona Lin, tenanglah. Putri hanya kekurangan pasokan darah dalam tubuh. Tubuhnya agak lemah. Dengar ini hasil akumulasi jangka panjang. Bukan karena penundaan pengobatan. Pergilah. Baik. Maaf, aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa, aku suamimu. Antara kita tidak perlu bilang maaf. Lalu, mereka siapa? Teman-temanku. Ayah jangan tinggalkan Xiao Xiao lagi ya. Ayah tidak akan pernah meninggalkan Xiao Xiao lagi. Kali ini kembali tidak pergi lagi kan? Tidak pergi lagi. Kedepannya tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Cepat datang ke Hotel Wanshen. Ibu, Wang Xiao datang melamar. aku dan Xiao Xiao hidup dengan baik. Baik apa baik Sisu yang tidak berguna itu bertahun-tahun tidak kelihatan. Ibu, Suken juga sudah kembali. Pas-pas bawa dia ke sini untuk urus perceraian. Tapi, Tapi apa? Kalau tidak kembali dalam 10 menit keluarlah dari keluarga Lin. Keluarga Lin memperlakukanmu seperti ini. Aku akan pulang bersamamu. Aku ingin melihat siapa yang datang melamar. Wang Xiao kian-kian akan segera tiba. Tunggu sebentar. Kalau Kian menikah denganku, bisnis keluarga Lin pasti akan lebih maju. Penampilannya di ranjang pasti sangat menggoda. Ada kabar baik lagi. Si sampah dari keluarga Su sudah kembali. Hari ini aku akan membuat mereka bercerai. Suken sudah kembali. Ya mungkin si sampah itu tahu keluarga Su sudah hancur. Dia kembali untuk mengambil rumah lamanya. Rumah itu sudah jadi wilayah keluarga Wang. Masih ada gilirannya Kamu besar mulut ya. Wilayahmu. Kamu besar mulut ya. Si sampah ini berani kembali. Kian-kian menikah denganmu benar-benar sial. Mama, Ternyata benar tuan muda keluarga Su, tidak bisa makan di luar. Sudah kembali. Barusan kamu bilang halaman keluarga Su adalah milik keluarga Wang. Ya keluarga Su sudah bangkrut. Keluarga Wang mengambilnya. Ada apa? Keluarga Wang pantas. Hahaha. Keluarga Su sekarang hanya tinggal kamu sendiri. Kenapa? Kamu ingin turun menemui mereka? Kamu cari masalah. Bagaimana bicara dengan Wang Xiao? Wang Xiao tenang saja. Aku akan segera mengusir si pembawa sial ini. Sekarang kamu bercerai dengan Kian-kian. Setelah ini keluarga Lin tidak ada hubungan denganmu. Kian adalah istriku. Aku tidak akan meninggalkannya. Kian-kian adalah putriku. Aku bilang cerai ya cerai.
Kamu si anjing terlantar, apa hakmu bilang tidak? Benar-benar pengecut. Kalau kamu pengecut begitu cepat-cepat bercerai saja. Siapa tahu aku bermurah hati. Masih bisa biar kamu jadi tukang sapu di keluarga Wang ya kan? Cepat-cepat berterima kasih sama Tuan Wang. Segera akan kerjasama dengan kamar dagang bintang besi. Kamu bisa jadi tukang sapu di rumah Tuan Wang. Itu kehormatanmu. Kamar dagang bintang besi. Ah, terima kasih saya ketua kamar dagang bintang besi. Selalu menyambut kedatanganmu. Dia. Itu dia kamar dagang bintang besi yang ekspor terbesar. Ketua sedang dalam perjalanan. Ayolah cepat-cepat bercerai sama dia. Menikah sama Tuan Wang. Mama, Ayolah, apa bagusnya si pecundang ini? Tuan Wang kita muda dan sukses. Menikah sama Tuan Wang itu kehormatanmu. aku masih punya Xiao aku. Ayolah si pengganggu itu. Serahkan saja sama si pecundang ini kan pas. Xiao adalah anakku. Siapapun tidak boleh mengambil Xiao. Ini keluarga Lin, kamu setuju atau tidak harus setuju? Kamu juga jangan tersinggung, aku ini cuma main-main. Kalau sudah bosan, aku kembalikan padamu. Hahaha. Ketuaan datang. Haha. Selamat datang ketuaan. Kebetulan lewat, mari tanda tangan kontrak. Sebentar lagi ada urusan. Ah, ketuaan duduk dulu, aku ambil kontraknya sekarang. Kamu si pembawa sial, cepat-cepat pergi. Kamu si pecundang tidak lihat ketuaan ada di sini. Maaf ketuaan ini. Aku suruh dia pergi sekarang. Mengganggu ketuaan 10 nyawa pun tidak cukup. Aku tidak punya banyak nyawa. Masih berani membantah ayo orang. Guru Kaisar. Ketuaan kamu kenal si pecundang ini. Aku salah orang. Kaget aku bilangkan. Pecundang seperti ini, mana mungkin kenal ketuaan. Ketuaan dia mengganggumu. Aku akan segera mengusirnya keluar. Ketuaan aku akan segera membuatnya pergi. Diam. Apakah keluarga Wang selalu kasar dan tidak sopan seperti ini? Kerjasama dibatalkan. Ketuaan. Ketuaan, tunggu dulu. Tenang, tidak akan ada masalah. Belum ada masalah. Jika perusahaan bintang membatalkan kerjasama, keluarga Wang pasti akan menyalahkan keluarga Lin. Kerjasama tidak akan dibatalkan, aku punya cara. Itu kan perusahaan bintang. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku. Kamu ini pembawa sial, kesempatan keluarga Lin untuk bangkit. Hancur di tanganmu. Kamu berani merusak bisnisku sengaja ya? Ayo. Tanggalkan pakaian wanita ini. Hari ini kita melampiaskan amarah. Siapa yang berani? Di Jiangling belum ada orang yang tidak berani kami keluarga Wang sentuh. Ayo pukuli dia. Kamu baru kembali sudah membuat masalah. Sekarang segera hilang dari pandanganku. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Segera pergi. Tuan Wang, aku minta maaf untuknya, kamu maafkan dia ya. Kamu siapa berani meminta maaf untuknya? Wang, jangan macam-macam, lepaskan dia. Tuan Wang, asal kamu lepaskan dia. Aku terserah kamu. Haha, kalau begitu aku tidak menolak ya. Bagaimana Tuan Su? Mendekat, lihat lebih dekat. Kamu masih berdiri di sini, apa kamu pergi? Aku tidak pergi. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungan lagi. Aku baik atau buruk, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Ada banyak orang di sini. Aku agak malu. Ayo kita ke samping. Hahaha. Melihat sendiri anak perempuanmu dihina. Kamu tidak pantas jadi ibu. Hahaha. Wang Yuhui. Kamu cari masalah ya? Wah, gimana nih si Su? Beneran masuk buat lihat-lihat ya? Bisa nggak kamu berhenti bikin masalah buat aku? Baru aja bikin masalah sama keluarga Huang, sekarang sama keluarga Wang lagi. Kamu mau keluarga Lin hancur ya? Aku cuma mau melindungi kamu.
Aku nggak butuh perlindunganmu. Kamu cuma perlu menjauh dariku. Nggak bikin masalah buat aku aja udah cukup. Gimana nih Sisu? Kamu cari pukul ya otakmu kejepit pintu ya. Kamu hancurkan kerjasamaku. Aku mainin perempuanmu. Hahaha nggak berlebihan kan? Guru Kaisar dibilang sampah tapi nggak membela diri. Pasti ada alasan yang susah diungkapkan. Nggak bisa, aku harus balik lihat. Hahaha. Kamu siapa sih? Aku nggak cuma mau sentuh dia. Aku juga mau sentuh bagian lain tubuhnya. Wang Yuhui, kamu cari pukul ya? Suka menindas yang lemah dan menghina perempuan, kamu nggak pantas hidup. Ketua An dengar penjelasanku. Banyak alasan bawa dia ke keluarga Wang. Aku mau lihat. Jiangling ini dikuasai keluarga Wangnya. Ibu Lin sudah menikahkan dia denganku. Ayo pergi. Guru Kaisar anjing dari perkumpulan bintang tanpa izinmu bertindak gegabah. Silakan hukum saya. Sudahlah. Ingat jangan sampai ketahuan identitasmu. Ya, Ketuaan bilang kalian gak perlu pergi. Kamu pulang sama mama, tunggu aku aja. Tapi kamu sendirian. Gak apa-apa, tenang aja. Kalau nggak bisa ya kamu ngalah aja, jangan nekat. Oke. Ketua An datang. Kehadiranmu kami nggak sambut dengan baik. Suken Ketua An. Apa sih sampah ini bikin kamu marah? Mau aku hajar dia buat kamu. Huier. Siapa yang memukulmu sampai begini? Aku akan menghajarnya. Kecuan. Siapa Ketua An? aku yang memukulmu mau menghajarku. Aduh, tidak anak ini, sering membuat masalah di luar. Ketuaan benar anak ini, apa yang kamu lakukan lagi di luar? Membuat ketuaan marah, aku hanya pergi ke rumah Lin untuk melamar. Ada sedikit perselisihan dengan sampah keluarga Su. Kamu bilang Suken. Apakah Suken kenal ketuaan? Tuan Wang menggoda istriku. Ketuaan tidak tahan dan menghajarnya. Ada masalah. Ketuaan benar. Kedepannya aku akan lebih tegas mendidiknya. Tidak membiarkan anak durhaka ini membuat masalah di luar. Semoga begitu. Masalah kerjasama sementara ditunda. Ketuaan mohon pamit. Kamu berbuat semena-mena di luar. Sekarang kerjasama hancur. Semuanya salah sampah ini, kalau bukan dia. Kerjasamaku tidak akan hancur. Membuatku mendapat penghinaan besar. Kalau kamu tidak menggoda istriku, aku akan peduli padamu. Seluruh Jiangling. Tidak ada wanita yang tidak berani kusentuh. Keluarga Wang kecil berani begitu sombong. Suken, kamu pikir kamu adalah tuan besar keluarga Suya. Membuatku tertawa. Aku kasih kamu kesempatan untuk hidup. Beritahu aku seluruh proses kehancuran keluarga Su. Kamu berani bertindak, lepaskan Huier. Aku hanya akan bilang sekali. Suken, kamu cari pukulan. Ayah, tolong aku berhenti. Kamu lepaskan Huier, aku akan bilang. Aduh Huier, kamu tidak apa-apa. Ayah, jangan banyak bicara dengannya. Cepat hajar sampah ini, suruh orang menangkapnya. Kamu punya waktu 1 menit. Aku bilang. Bilang. Wang Chen Shaoli 4 keluarga. Bekerja sama memaksa keluarga Su ke ujung tanduk. Kami sekalian menghancurkan keluarga Su. Wang Chen Zhaoli. Masalah ini akan kita selesaikan perlahan. Dasar sampah cari tahu. Cari tahu apa yang Suken lakukan selama ini. Kamu si pembawa sial masih berani kembali. Apakah Wang Shao sudah memaafkanmu? Kapan kamu akan menyapu di rumah Wang? Kamu baik-baik saja. Mereka tidak menyusahkanmu kan? Tidak apa, aku akan menghajar mereka. Apa? Kamu menghajar keluarga Wang? Aku memukuli mereka semua.
Kedepannya tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Aduh, kamu memang pembawa sial. Sekarang keluarga Wang tidak akan membiarkan keluarga Lin. Kamu terlalu gegabah. Keluarga Wang dan Lin punya banyak kerjasama. Jika keluarga Wang membatalkan kerjasama, rantai keuangan keluarga Lin akan putus. Tenang saja. Suken, aku akan menghabisi kamu. Kamu benar-benar pembawa sial, Suken. Apa yang terjadi dengan kakak kedua? Wang Shao baru saja bilang kerjasama dibatalkan, aku tanya alasannya. Dia bilang tanya Suken. Kamu menghilang bertahun-tahun. Kembali dan membuat Wang Shao marah. Berani-beraninya kamu kembali. Lepaskan tanganmu. Kakak kedua, jangan gegabah dulu. Pergi sana. Kalau dulu kamu mau menikah dengan Wang Shao, apakah Wang Shao akan membatalkan kerjasama? Kalau kamu masih bersikap seperti ini pada istriku, kerjasamamu selanjutnya tidak perlu ada. Hahaha. Kamu bahkan tidak punya rumah lagi. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Suken, aku tidak hanya bersikap seperti ini. Aku juga akan membuatmu berlutut minta maaf pada Wang Shao. Minta maaf. Apakah dia layak? Kakak kedua Suken juga melindungiku. Lepaskan dulu. Sekarang kamu tahu ini karena kamu. Lalu dulu bagaimana? Kalau dulu kamu nurut pada Wang Shao, apakah dia akan membatalkan kerjasama? Erge benar. Kalau bukan karena kau yang terlalu manja, hal ini tidak akan serumit ini. Apakah keluarga Lin memperlakukan Kian-Kian seperti ini? Keluarga Lin seperti ini tidak layak untuk ditempati. Kian-Kian, ayo kita pergi. Pergi, hahaha. Bawa orang itu ke sini. Ayah, ibu. Xiao. Erge, kenapa kau membawa Xiao keluar? Dia masih sakit. Sakit kenapa, yang penting masih hidup. Lin Xiong. Marah mau memukul saya. Pukul di sini, pukul lebih keras. Saya lihat siapa yang lebih keras pukulannya. Atau mereka yang lebih keras. Erge, lepaskan dulu Xiao, dia masih anak-anak. Kalau begitu lihat sudah Xiao Ye. Apakah mau pergi minta maaf? Lin Xiong. Apa kau yakin mau melakukan ini? Tentu saja. Oh, asalkan kau pergi berlutut minta maaf pada Wang Shao. Saya akan melepaskan si manis, oh, dan kau juga. Asakan kau dengan patut naik ke ranjang Wang Shao. Melayaninya dengan baik. Kalian masih bisa bertemu dengannya, kalau tidak, jangan harap bisa bertemu si manis lagi. Lin Xiong, kau ini binatang. Hahaha. Kian-Kian, dengarkan kata RGMU. Cepat pergi urus surat cerai dengan sampah ini. Wang Shao jauh lebih baik dari sampah ini. Saya. Wajah si manis ini sangat lembut. Entah bagaimana kalau digores dengan pisau. Jangan sentuh Xiao. Baik, saya pergi. Jangan menyesal. Wang Shao, Xiao. saya bawa 2 sampah ini untukmu. Hari itu kau sangat sombong. Saya kira kau sudah sukses. Berlagak apa kau? Apa kau bisa seenaknya menindas? Saya tidak hanya menindasmu. Saya juga akan mainkan perempuanmu. Kamu berani menyentuhnya hari ini. Aku akan membuatmu tidak bisa berdiri seumur hidup. Suken, lepaskan tanganmu, ini adalah sikap keluarga Linmu. Wang Shao terkejut. Sudah marah ya? Aku kasih tahu yang seru. Masih ada di belakang. Wang Shao, ada apa? Langsung ke aku, jangan sentuh Xiao. Karena yang besar tidak mau, maka aku terpaksa pakai yang kecil. Bagaimanapun juga harus memadamkan api di hati ini. Kamu berani sentuh anakku hari ini. Dewa kematian datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aduh, aku takut nih. Hahaha, Suken. Kamu ingin anakmu selamat. Maka minta maaflah padaku. Suken, cepat selamatkan anak kita. Maaf. Kamu main-main sama aku keras-keras. Aku bilang maaf, aku salah.
Sekarang baru tahu minta maaf sudah terlambat. Aku hari ini akan menunjukkan padamu bagaimana aku mempermainkan istrimu dan anakmu. Wang Yuhui, kamu binatang. Kamu berhenti. Kamu bilang apa kamu mau berkelahi? Aku akan menghabisimu. Aku tidak dengar. Aku bilang aku salah. Lalu kamu masih berdiri buat apa? Kamu berlutut-berlutut. Seperti ini. Aku kasih kamu dua pilihan. Hari ini dua orang ini. Kamu hanya bisa bawa satu. Kamu pilih siapa? Sukeng, jangan pedulikan, aku bawa Xiao Xiao pergi. Lepaskan mereka berdua, aku serahkan padamu. Bukan teman. Aku suruh kamu memilih. Kamu tawar-menawar sama aku. Lalu bagaimana caranya supaya mereka dilepaskan? Jangan bilang aku memang punya ide. Ambilkan palu besarku. Aku ini biasanya paling suka lihat darah hancur oleh batu besar. Hari ini asalkan kedua lenganmu bisa bertahan. Aku akan melepaskan mereka berdua bagaimana? Tidak masalah. Sukeng, jangan cepat bawa Xiao Xiao pergi. Ada hak kamu bicara di sini, ha? Berhenti. Saya sudah setuju dengan kamu. Jangan lagi ganggu istri dan anak saya. Wah, dia terlihat sangat buru-buru ya. Naikkan batu besar. Ayo. Saya lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Mulai. Wang Shao, biar saya saja. Hancurkan. Guru Kaisar tidak ingin membuka identitas tapi dihina dan dihina. Tidak masuk akal. Ada yang tidak hormat pada Guru Kaisar. Saya akan menghancurkan mereka, sekarang Guru Kaisar bilang. Jangan kita campur tangan. Cari Guru Kaisar. Kalau ada yang menghina Guru Kaisar, siapapun tidak boleh. Jangan lupa jangan buka identitas Guru Kaisar. Hancurkan. Su Shao, bagaimana rasanya? Wang Shao, saya mohon jangan pukul lagi. Apapun yang kamu mau saya setuju. Aduh. Kalian punya ide berbeda-beda membuat saya sulit. Hei Su Shao. Wanita kamu minta saya untuk menggerasna. Kamu pikir bagaimana? Berani kamu lanjutkan. Maaf ya cantik. Saya hanya bisa memanjakanmu, nanti lanjutkan. Sukeng, kamu mengalah saja. Kalau begini terus tanganmu akan hancur. Tidak apa saya bisa tahan. Wang keluarga pantas dipukul. Master Chen, kenapa kamu datang? Apakah kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya? Guru, bagaimana kabarmu? Siapa yang menyuruhmu datang? Saya siapa yang menyuruhmu bicara begitu pada Master Chen? Master Chen, maaf. Saya sedang menghukum budak rumah. Budak kamu Wang keluarga benar-benar tidak tahu memperbaiki diri. Kamu bagaimana? Tidak apa luka luar. Ayah darah Xiao Xiao takut. Xiao-xiao baik, gak apa-apa cuma lengan tergores. Ayo kita pulang ya. Masih sakit. Enggak sakit lagi. Sudah kubilang. Hari ini Dewa Kematian datang pun gak bisa selamatkan kamu. Satu tangan udah cacat masih aja sombong. Kamu tahu siapa Master Chen? Master Chen itu pendekar terhebat di Jiangling. Kayak kamu yang sampah. Master Chen bisa membunuhmu cuma pakai satu tangan. Wang family bisa lenyap. Tapi aku mau bikin dia lebih menderita daripada mati, ayo pulang. Siapa bilang kalian boleh pergi? Master Kaisar nggak mau ketahuan identitasnya. Kamu pikir dia takut sama Wang family? Master Kaisar yang sampah itu, Master Kaisar. Sekarang baru tahu sudah terlambat. Stop, penuh darah. Jangan bawa ke rumah.
Mama Suken terluka. Aku mau bawa dia buat dibalut. Di sini aja nggak bisa dibalut. Aku nggak mau rumah jadi bau amis. Gak apa-apa, aku tunggu di sini. Ayo pergi. Dari awal emang sampah. Sekarang lengannya juga udah cacat. Makin nggak berguna. Si imut juga nggak punya sopan santun. Kamu gak bisa ngomong, kamu diam aja. Masih sakit. Luka luar gak apa-apa. Wah gawat. Ada apa sih, Lauer? Wang family. Wang family kenapa? Apa nggak terima maaf dari si pembawa sial? Bukan. Karena Wang Shao belum memaafkan kamu, buruan minta maaf. Balut apaan sih? Buruan lanjutin berlutut minta maaf sama Wang Shao. Wang family udah dihancurkan. Apa? Semua orang Wang family. Tendon tangannya diputusin semua. Tendon kakinya juga ya. Mereka semua juga jadi bisu. Siapa yang lakuin? Di Jiangling siapa yang berani ganggu Wang family? Apakah kamu yang melakukannya? Keluarga Wang membuat marah seorang bernama Master Chen. Sebelum kita pergi, Master Chen sedang menghukum Wang Shao. Aduh, aku sampai ketakutan. Kukira ini si sampah yang melakukannya. Tapi ya kalau si sampah ini sehebat itu, kenapa dia bisa terluka? Ngomong-ngomong, Bu Bagus juga keluarga Wang dihancurkan. Mereka pantas karena tidak mau bekerja sama dengan kita. Syukurlah ada Kian-Kian. Tidak jadi dengan Wang Shao itu. Kamu coba cari tahu lagi. Ada keluarga mana yang tertarik dengan Kian-Kian kita? Aku akan segera memeriksanya. Tunggu dulu. Besok adalah ulang tahun ke-70 kakek kamu. Tunjukkan yang terbaik. Baik, Bu Haha. Ngomong-ngomong, kamu si sampah. Besok ulang tahun kakek, jangan sampai tidak datang. Tidak usah khawatir. Untuk apa si sampah ini datang, cuma bikin malu? Bu, dia bisa tampil dua bakat untuk kakek. Seperti menghancurkan batu besar dengan dada. Hahaha. Ambil dulu 5.000 ini, besok beli hadiah untuk kakek. Meski tidak banyak, lebih baik daripada tidak ada. Tidak apa-apa, ambil saja uang ini. Apa kamu benar-benar akan menghancurkan batu besar dengan dada? Kalau besok tidak ada hadiah sama sekali, kita akan jadi bahan tertawaan semua orang. Tidak akan, aku punya cara. Cara apa yang kamu punya? Kita bisa selamat dari keluarga Wang kemarin. Itu hanya keberuntungan, jangan anggap itu karena kamu. Ambil uang ini sisanya. Aku masih harus berobat untuk Xiao Xiao, kamu pilih saja. Aku akan pergi kerja serabutan. Sebenarnya kamu tidak perlu. Suken, kamu sendiri tidak mau maju. Tapi aku masih harus merawat Xiao Xiao. Kalau tidak kerja, dari mana uangnya? Kemarin kamu melindungi kami, aku sangat terharu. Tapi setelah terharu, kita tetap harus hidup. Kian-Kian, tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Hadiahnya sudah siap. Sudah siap. Pasti kakek Lin akan suka. Bagus, nanti kalau sudah sampai kamu jangan banyak bicara. Setelah pesta selesai langsung pergi, jangan cari masalah. Kamu siapkan hadiah apa, tunjukkan padaku. Hari yang bahagia begini. Kenapa masih ada yang tangan dibalut kain putih? Hari ini hari ulang tahun kakek. Kamu balut kain putih maksudnya apa? Kamu mengutuk kakek ya? Suken lagi cedera, belum sembuh. Kalau cedera ya istirahat di rumah. Aduh, aku lupa. Keluarga Su sudah hancur, kamu ini menantu. Udah nggak punya tempat lagi kan? Oh iya, kamu juga udah naik ke ranjang Wang kan? Kamu. Napa marah-marah? Aku cuma ingetin kamu baik-baik. Wang sekarang udah nggak ada. Kamu naik juga percuma. Bau apa sih, bau banget? Kamu si pecundang ngomong apa? Aku bilang. Mulut kamu bau banget. Kamu si pecundang. Cuma bisa ngomong doang HMPH. Kita lihat nanti. Nanti kita cari sudut duduk, jangan peduliin dia. Baik, aku ikut kamu.
Kamu si imut masih hidup ya? Xiao, kamu nggak apa-apa kan? Dia nabrak aku? Siapa suruh kamu lari-lari? Om ngomong kasar. Minta maaf. Aku minta maaf sama si imut ini. Suken, kamu nggak gila kan? Ah, pantas. Tangan kamu patah. Kenapa waktu itu nggak dipukul sampai gepeng? Xiao itu keponakan kamu perlakukan dia begitu. Jangan keponakan. Aku nggak mau ngakuin si imut ini. Nggak malu-maluin. Ah, Aku bilang lagi minta maaf. ribut apa sih kakek? Adik party hari bahagia begini. Niat cari masalah. Bukan kakek itu abang kedua. Dia yang nabrak Xiao terus ngomong kasar. Suken cuma mau dia minta maaf ke Xiao. Minta maaf ke si imut ini buat apa Suken? Hari ini ulang tahun kakek. Jangan bikin ribut di sini. Segini aja perlu teriak-teriak. Denger nggak? Bawa si imut kalian pergi dari sini. Aku bilang terakhir kali. Lo mau minta maaf atau enggak? Suken, lo gila ya? Ini rumah keluarga Lin. Lo sok-sokan apa di sini? Suken, hari ini acara ulang tahun kakek. Mending udahan deh. Baiklah, ikut kata lo. Sok jagoan apa? Aduh Suken. Nak lo gak apa-apa kan? Minggir. Suken. Aku mau habisin lo hari ini. Dari mana teriak-teriak? Aduh, ada apa sih? Lo nabrak aku sampai jatuh. Sampai gigi aku copot satu, ada apa nggak? Segini aja perlu teriak-teriak. Aku kira nabrak orang gak perlu minta maaf. Iya kan Xiao? Iya si imut ini. Masa bisa dibandingin sama anak aku? Anak lo yang gak berguna ini di mata aku. Gak ada apa-apanya dibanding sehelai rambut anak aku. Kakek, aku lihat Suken. Cuma mau cari ribut di acara ulang tahun kakek. Iya kakek. Mana ada yang datang ke acara ulang tahun pakai perban putih? Bawa sial aja. Diam semua, kembali ke tempat duduk. Kalian pergi ke sana, di sini ada orang. Orangnya di mana? Di sini nggak ada hak lo buat bicara. Kakek, kami pergi dulu. Orang sampah harusnya sadar diri. Kakek lebih sayang sama adik ketiga ya? Sudah sepi di pojokan nggak ada orang lagi. Bisa nabrak si imut kesayangannya hahaha. Lo nggak lihat kakek marah, masih aja berantem. Mereka keterlaluan banget. Itu karena kita tidak punya apa-apa. Semoga Anda berumur panjang seperti Gunung Selatan. Baik, Semoga kakek berumur panjang seperti Laut Timur. pintar kakek. Selamat ulang tahun. Saya menghabiskan banyak uang untuk mencari akar ginseng berusia 1000 tahun untuk Anda. Xiong sangat perhatian, lakukan dengan baik. Kakek percaya padamu. Karir itu hanyalah hal duniawi. Kesehatan Anda yang paling penting. Oh iya. San Mei, apa hadiah yang kamu siapkan untuk kakek? Jangan-jangan tidak menyiapkan apa-apa. Ini terlalu tidak menghormati kakek. Apa yang bisa mereka siapkan? Kantong lebih kosong dari wajah mungkin. Mereka hanya datang untuk makan gratis. Kakek. Kami menyiapkan batu giok untuk Anda. Semoga Anda berumur panjang seperti Gunung Selatan. Su Shaoye meskipun tidak punya uang, tidak mungkin membeli kotak hadiah seburuk ini untuk menipu kakek. Kotak hadiah ini diambil dari tempat sampah kan? Jangan-jangan karena kakek sudah tua kamu menipunya. Kalau isinya palsu. Kotak hadiah seindah apapun tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Jangan-jangan ginseng palsu yang saya beli ketahuan. Tidak mungkin, si sampah ini pasti tidak punya kemampuan itu. Kakek, di dalam kotak ini ada batu giok. Jika dipakai bisa merawat tubuh. Memperpanjang umur. Su Shaoye masih bisa membeli barang seperti ini. Tidak keberatan kalau saya melihat-lihat. Apa niatmu si sampah ini?
Membeli barang seperti ini untuk kakek. Batu darah. Kamu tidak memberi selamat ulang tahun kakek saja sudah cukup. Kamu berani mengutuk kakek kamu pembawa sial. Segera keluar dari keluarga Lin. Semua orang tahu batu darah ini bersimbiosis dengan tubuh manusia. Artinya tidak baik. Ini bukan batu darah simbiosis. Ini batu darah Kunlun. Butuh hampir 1000 tahun untuk terbentuk. Masih mengelak. Batu giok biasa pasti sudah pecah jika jatuh. Tapi batu ini tidak ada retakan sama sekali. Kamu masih bilang ini bukan benda sial. Aku suruh kamu siapkan hadiah, kamu siapin barang kayak gini. Ini bukan benda sial, ini batu giok. Dalam perawatan hampir 1000 tahun materialnya berubah. Jadi tidak bisa pecah. Sudah cukup. Setelah pesta selesai kita cerai. Kamu mengutuk kakek, kamu tidak bisa tinggal di keluarga Lin lagi. Xiao, kita pergi. Kian. Kamu berhenti di hari ulang tahunku. Memberikan benda sial seperti ini, lalu mau pergi begitu saja. Apakah ini benda sial kamu pakai saja baru tahu? Kamu masih mau suruh kakek pakai, ayo. Tangkap si sampah ini. Tunggu. Lihat kan, Li Bos tidak pernah salah menilai barang. Dia sampai mengerutkan alis. Cukup membuktikan batu giok darah ini. Betapa sialnya. Ternyata benar. Li Paus, ini cuma batu giok darah sial. Apa yang bikin kamu heboh? Pergi sana Sumuda. Batu giok darah ini kamu dapat dari mana? Masih ada lagi? Hanya ada satu di dunia. Hanya satu. Kamu ngibul juga tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah guru kaisar? Bawa akar ginseng 40 tahun. Bilangnya akar ginseng 1000 tahun, orang seperti kamu yang tidak mengerti barang. Apa hakmu untuk ikut bicara? Saya Li Muda. Batu giok darah ini, ada apa sebenarnya? Batu giok darah Kunlun. Dirawat 1000 tahun baru bisa terbentuk. Yang memakainya bisa panjang umur. Memperbaiki ki dan darah. Terakhir muncul 100 tahun yang lalu. Sumuda. Saya tawarkan seluruh kota antik tukar dengan batu giok darah ini. Bagaimana menurutmu? Seluruh kota antik. Setidaknya bernilai beberapa miliar. Sebuah batu pecah bisa semahal itu. Kalau kamu merasa kurang, saya bisa menambahkan aset ratusan juta lagi. Bagaimana menurut Anda? Saya sudah memberikan batu darah sebagai hadiah ulang tahun kepada kakek Lin. Kalau mau beli cari dia saja. Karena batu itu tidak ada masalah. Saya akan pergi menemui istri dan anak saya dulu. Tuan Su. Kian dengarkan penjelasanku. Berhenti, jangan dekat-dekat. Saya akan membawa Xiao pergi setelah selesai membereskan semuanya. Nanti kita akan bercerai, tidak ada hubungan lagi. Batu darah itu memang tidak seperti yang kamu pikirkan. Sudah ada yang membuktikan untukku. Apakah ada satu kata pun yang jujur dari mulutmu? Kebetulan sekali. Baru saja aku pergi langsung ada yang membuktikan untukmu. Kau pikir aku bodoh? Benar. Kakek memang sudah memandang rendahmu, kamu malah membuatnya marah. Kamu bilang kita tidak punya uang beli barang yang murah saja. Kenapa kamu harus menonjolkan diri? Maaf, aku salah. Berhenti. Nanti kita akan bercerai. Aku tidak ingin Xiao terus menderita bersamamu. Kian benar-benar tidak membohongimu. Pak Li bilang mau menukar seluruh kota antik denganku, aku menolaknya. Kamu tidak percaya, aku akan ajak kamu melihatnya sekarang. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ayah, apa ayah tidak mau Xiao lagi? Mana mungkin ayah tidak mau Xiao. Ibu dan ayah hanya bercanda. Ayah jangan pergi. Xiao tidak ingin ayah pergi. Ayah tidak akan pergi, ayah tidak akan meninggalkan Xiao. Ayo kita bercerai. Ibu tidak boleh mengusir ayah. Suken, kamu ternyata di sini. Kakek, mohon maafkan Suken. Kian. Kakek sebelumnya mengabaikanmu. Hari ini kakek bukan datang untuk membuat masalah dengan Suken. Lalu kakek datang untuk... Saya datang untuk memintanya kembali. Ah. Suken. Selama ini, kamu juga menderita di luar. Sekarang sudah kembali. Mari bantu kakek mengelola bisnis keluarga Lin. Ini harus kamu tanya pada istriku. Kian. Kamu yang jadi manajer cabang. Bersama Suken mengurus keluarga Lin gimana? Saya jadi manajer perusahaan. Jabatan terlalu rendah, jadi direktur utama aja. Sayang.
Kakek mau kamu jadi direktur utama. Ah oke gak masalah. Hahaha oke. Dengan bantuan kalian berdua, keluarga Lin pasti akan lebih maju. Suken bisa kasih tahu kakek, dari mana kamu dapat batu darah ini? Dulu pernah nolongin seorang kakek. Dia yang kasih ke saya. Kakek itu sekarang gimana? Ah udah bertahun-tahun berlalu. Kemungkinan udah meninggal. Meninggal. Kukira kamu udah sukses di luar sana. Ternyata cuma kebetulan aja. Sial ayo pergi. Sampah ya tetap sampah. Kesempatan bagus aja gak bisa diambil. Bikin saya berdiri lama-lama benar-benar buang waktu. Kamu ini sampah ada gunanya apa? Batu darah bernilai miliaran malah dikasih ke kakek itu. Gak dapat apa-apa. Kan cuma batu. Kasih ya udah. Lagian saya juga gak tahu itu berharga. Otakmu bego pantas jadi sampah. Saya salah sangka sama kamu. Gak tahu juga apa kata kakek masih berlaku. Kita tetap harus cari cara buat cari uang. Xiao masih butuh banyak biaya pengobatan. Saya ada cara. Kamu selalu bicara besar sedih. Jangan banyak alasan nanti ikut saya minta-minta ke kakek. Lihat masih bisa masuk perusahaan gak? Keluarga Chen si tua itu gak mau kerja sama. Bisnis di tangan saya hampir bangkrut. Kamu benar-benar gak sadar. Jangan banyak omong cepat bilang. Kamu sendiri bilang dia itu bejat. Kan ada yang bisa dipakai di depan mata. Siapa kamu? Pergi sana. Saya gak mau melayani si gendut itu. Lin Qian kan dia selalu ingin masuk perusahaan. Iya. Biarkan Lin Qian bicara dengan Chen tua ini. Nanti saat diranjang, langsung buka kakinya. Kerja sama berhasil hahaha. Nanti kamu ikuti aku dan minta tolong kakek dengan baik-baik. Siapa tahu dia akan membiarkan kita masuk ke perusahaan. Mengerti. Tidak perlu memohon lagi. Saat ini ada sebuah kesempatan. Tinggal bagaimana kamu menanganinya. Erlang apa kesempatannya? Kian kamu kan adikku marah. Apa aku bisa benar-benar tidak peduli padamu? Keluarga Lin kami dan keluarga Chen. Selalu ada kerjasama yang belum selesai dibahas. Kalau kamu mau aku ingin memberikan tanggung jawab itu padamu. Benarkah? Omong kosong. Kamu bilang saja mau atau tidak. Kalau tidak, aku berikan pada Lin Xuan. Aku yang akan melakukannya. Bawa data ini pulang dan lihatlah malam ini, selesaikan pembicaraan. Erlang aku pasti akan serius dan bekerja keras. Tapi ingat kesempatan hanya sekali. Kalau kamu tidak bisa mengambilnya, lupakan soal kembali ke perusahaan. Pada akhirnya darah lebih kental daripada air. Pada akhirnya Erlang yang memberiku kesempatan. Aku selalu merasa hal ini. Tidak semudah itu. Jangan curiga terus, aku sudah lihat datanya. Yang penting adalah masalah pembagian keuntungan. Aku turunkan sedikit proporsinya saja. Saat ini aku akan membicarakan kerjasama dengan keluarga Chen. Ingat, untuk menjemput Xiao di rumah sakit. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Awas. Aku sudah bicara dengan Tuan Muda Chen. Asalkan dia bisa menyelesaikan Lin Qian kerjasama. Kali ini, aku benar-benar membantu menyelesaikan masalah mendesakmu. Setelah urusan selesai jangan lupa bagi untung denganku. Dasar sampah kalian berdua. Mengagetkanku. Dari mana sampah ini berasal? Aku sudah tahu kamu punya niat buruk. Tidak disangka kamu bermain licik seperti ini. Bilang di mana Kian. Hotel Grand Wansheng. Sebaiknya kalian berharap Kian tidak apa-apa. Kalau tidak kalian semua tamat. Berani mengancam aku. Aku pastikan kamu tidak akan kembali dengan selamat. Hei Chen Shao. Setelah mendengar banyak cerita akhirnya, bertemu juga Nona Lin. Benar-benar secantik yang dikatakan. Merupakan kehormatan bagi saya bisa makan bersama Anda. Terlalu memuji Pak Chen. Terima kasih Pak Chen sudah memberikan kesempatan ini. Apakah Nona Lin punya kemampuan besar? Semua ini adalah yang pantas Anda dapatkan.
Terima kasih Pak Chen, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Kapan saja bisa menandatangani kontrak. Dia tidak akan lari kemana-mana. Saya baru saja membuka sebotol anggur, temani saya mencicipinya. Baiklah, saya temani Pak Chen minum sedikit. Nona Lin Anda. Maaf Pak Chen, saya harus keluar dulu menerima telepon. Silakan. Istri orang ya. Kian. Suken, kenapa kamu datang? Kamu tidak apa-apa kan? Saya kenapa kok kamu berkeringat banyak sekali? Sekarang ikut saya pulang kerja, sama ini tidak usah diteruskan. Saya sedang asyik berbicara dengan Pak Chen. Sebentar lagi kontraknya akan ditandatangani, kamu bilang tidak usah diteruskan Lin begitu saja. Xiong menjebakmu, dia sudah berunding dengan Chen Xiaoliang. Mereka berencana membawamu ke ranjang baru, keluarga Chen mau bekerja sama denganmu. Kamu paranoid ya? Saya sudah lama berbicara dengan Pak Chen. Pak Chen bukan orang seperti itu. Saya tidak bohong, mereka benar-benar sudah berunding. Diam, saya sebentar lagi akan menandatangani kontrak. Kalau kamu menggagalkan kerjasama ini, saya tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Maaf Pak Chen, sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Demi kerja sama kita, waktu sebentar ini bukan masalah. Mari kita bersulang untuk kesuksesan kerja sama kita. Kerja sama yang menyenangkan Pak Chen. Hahaha. Mengenai kontrak kita ini, sebenarnya menurut saya, Pak Chen, kalau dari awal sudah begini kan selesai. Kalau dari awal sudah begini kan selesai. Susah-susah amat, hahaha. Wah, datangnya cepat ya. Barengan yuk. Kamu cari masalah ya? Kamu punya kata-kata lain nggak? Orangnya mana? Kamu begini. Kamu latihan sama Biao. Aku latihan sama dia. Kita lihat siapa yang lebih tahan lama. Biao, jangan terlalu keras, jangan sampai orangnya hilang. Nanti gak ada penonton. Aku bilang kamu ini terlalu lemah. Bukan aku peringatkan kamu. Kamu tahu siapa di belakangku? Di belakangku ada keluarga Chen. Keluarga Chen. Ya, keluarga Chen. Sekarang keluarga Lin bergantung pada keluarga Chen. Kalau kamu ganggu aku, nanti keluarga Lin dan Chen akan cari kamu. Kamu pikir aku peduli? Aduh. Aku. Mama, kamu bangun. Xiao papa mana? Ini air madu, minum selagi hangat. Aku bukan di hotel. Mana Pak Chen? Xiao pulang dulu ya. Dia kasih obat, aku habisi dia. Apa? Kamu memang mau ganggu aku? Dia mau berbuat jahat sama kamu. Kamu bawa aku pulang aja, ngapain harus habisi dia? Keluarga Chen itu mitra utama keluarga Lin. Sebelum bertindak, pikirkan dulu keluarga Lin. Kalau keluarga Chen putus kerja sama keluarga Lin, hancur. Aku cuma tahu. Aku harus lindungi kamu dari bahaya. Aku pulang ke keluarga Lin, lihat situasi. Aku temani. Nyawa selamat, tapi Chen Xiao mungkin nggak bisa punya anak lagi. Siapa yang lakukan? Ini menantu keluarga Lin Suken. Keluarga Lin Suken. Aku bikin kalian nangis. Kumpulkan semua orang ke keluarga Lin. Telepon Chen Xiao juga nggak diangkat. Jangan ada apa. Bisa ada apa sih? Suken si sampah, walaupun dia sampai. Bisa ngubah apa?
Ya Chen Shao. Mungkin sekarang sibuk main di kasur. Hahaha penasaran lihat. Besok Lin Qian bakal bereaksi gimana? Sama si Suken si sampah itu. Dia mau lihat sendiri istrinya. Dimanain orang. WKWKWKWK. Semua orang Lin. Keluar semua Chen Shu. Ada apa Chen Shu brengsek? Panggil semua orang Lin keluar. Sama si Suken si anjing itu. Chen Jiaju kenapa sih ah? Si Suken si anjing itu mana? Dia nggak di sini. Dia ngapain sampai ganggu sampean? Kalau 5 menit lagi. Kalau Suken nggak dateng. Malam ini gua habisin keluarga Lin ah. Cepetan cari Suken. Malam begini kenapa keluarga Lin rame banget? Kayaknya keluarga Chen. Keluarga Chen. Mereka semua nyari lo. Kayaknya. Lo gimana sih sampai bikin si Chen Xiaoyi jadi cacat? Gue cuma injek dia sampai pecah. Keluarga Chen gak bakal lepasin lo. Cepetan bawa Xiao Xiao pergi dari Jiangling. Terus lo gimana? Ah, bukan gua yang ngerjain. Mereka nggak bakal ngapa-ngapain gua, tapi kalau lo nggak pergi sekarang, beneran mati. Gak apa-apa, gue nggak takut sama mereka. Lo masih ngotot apa bawa Xiao Xiao pergi? Ntar kalau udah agak lama gua nyusul kalian. Gimana mungkin gue biarin lo nanggung sendiri? Coba lihat dulu ah. 5 menit udah habis. Dari sekarang. 1 menit gua habisin 1 orang. Ngomong apa sih? Suken. Malam-malam gak tidur. Lo kenapa sih? Lo si anjing. Bikin Xiao Liang jadi cacat. Gua mau ngalahin lo. Kenapa lo nggak tanya anak lo, dia ngapain sih? Nggak seharusnya bikin keturunan lo punah. Lo nggak mau tahu. Ada yang ngerjain dia. Seseorang merancang jebakan untuk anak saya. Siapa? Nah itu 2 orang yang ingin kabur. Saya dan Chen Shao, sangat dekat mungkin saya akan menyakitinya. Itu kamu jangan bicara sembarangan. Kamu sampah. Kamu melukai Tuan Chen. Masih ingin menuduh orang lain di sini. Sial kepala keluarga Chen. Semua ini adalah perbuatan Suken. Suken serahkan kepadamu untuk diurus. Hei anak muda. Serahkan nyawamu. Saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, kamu masih tidak mengerti. Tangkap dia. Balas dendam untuk Chen Shao. Bawa Xiao Xiao pulang dan tunggu saya. Masih diam saja, kejar dia. Jangan biarkan anak ini kabur. Lumayan cepat larinya. Terus lari saja. Masih berani menuduh saya. Hari ini saya akan membalas dendam untuk Chen Shao. Kalian benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Saya sebenarnya tidak ingin peduli dengan kalian. Tapi, kamu terus-menerus menjebak istri dan anak saya. Dan juga, keluarga Chen menyerang keluarga Su. Seharusnya sudah memikirkan hari ini, tapi anakmu yang tidak berguna membuat hari ini datang lebih cepat. Aduh. Benar-benar sekelompok otak babi. Sampai sekarang masih keras kepala. Hari ini saya akan merobek mulutmu. Sisanya, serahkan pada kalian.
Adik ipar, adik ipar, adik ipar. Kita punya hubungan keluarga adik ipar. Di kehidupan berikutnya lahir di keluarga yang baik. Saya kembali. Kamu ternyata tidak apa-apa. Bagaimana kamu berharap saya ada masalah? Jangan banyak bicara, sebenarnya apa yang terjadi. Kaki saya lebih panjang dari mereka, jadi saya lari lebih cepat. Berputar-putar di pinggir kota dan kembali. Kamu bercanda dengan anak 3 tahun. Sekarang keluarga Chen dan Lin Xiong ingin kamu mati. Tidak, kamu harus segera pergi. Hei istri, aku tidak pergi. Aku tidak akan meninggalkan kamu dan Xiao Xiao. Kamu akan tewas. Istri. Tenang, tidak akan ada masalah. Aduh anakku, Tuan Muda Chen, Lai Lin Xiong. Serta semua orang yang mereka bawa. Semalam industri keluarga Chen mengalami serangan yang menghancurkan. Keluarga Chen sudah bangkrut. Tahu siapa yang melakukannya? Katanya perusahaan Changsheng yang bekerja sama dengan keluarga Shao. Tapi itu hanya rumor. Suken tidak ditemukan. Tidak ada di sekitar sini, sudah dicari tidak menemukan Suken. Tuan tolong bela kami. Temukan Suken untuk membalas kematian adik kedua. Seluruh kota mencari Suken. Hidup harus melihat orang mati, harus melihat mayat. Semalam sudah semuanya ditangani, keluarga Chen sudah bangkrut. Aku akan pergi ke keluarga Lin untuk melihat situasinya. Kamu tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Kalau ada orang datang, kamu sembunyi. Aku akan menemanimu, terus bersembunyi bukan solusi. Kamu semalam mempermainkan mereka. Mereka pasti tidak akan diam saja. Kalau aku terus bersembunyi, siapa yang akan melindungi kamu dan Xiao Xiao? Tapi kalau kamu sampai terjadi sesuatu, aku dan Xiao Xiao bagaimana? Tenang, percayalah padaku. Apa yang terjadi? Kakak kedua. Kamu pembawa sial berani kembali. Aku akan membuatmu membayar nyawa. Ibu, apa yang terjadi? Kakak kedua bagaimana? Kamu masih berani bertanya semalam. Setelah kakak kedua mengejar keluar tidak pernah kembali. Pasti kamu pembawa sial yang membuat kakak kedua menderita. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Sudah cukup. Kamu penjahat membunuh keluarga sendiri. Masih berani kembali. Lin Xiong, dia mau membunuhku. Dia hilang, apa hubungannya denganku? Semalam pergi begitu banyak orang. Hanya kamu yang kembali, pasti kamu yang melakukannya. Semua orang hilang, kepala keluarga Chen juga hilang. Ya hanya si pembawa sial ini yang kembali. Bukan dia yang melakukannya, siapa lagi? Mereka mengejar saya lari ke pinggiran kota. Saya berhasil menghindar dan pulang ke rumah. Omong kosong. Banyak orang kok tidak bisa menangkap kamu seorang. Tuan sudah menemukan siapa. Apakah si pembawa sial ini yang menyengsarakan Xiong Er? Benarkah? Itu dilakukan oleh grup Changsheng pesanan dari keluarga Chen yang mereka terima. Kualitasnya tidak memenuhi standar, membuat mereka kehilangan klien besar. Kehilangan satu klien saja bisa membuat keluarga Chen bangkrut. Lanjutkan. Grup Changsheng mengalami kerugian miliaran. Didn't bedangin pesanan, palsu keluarga Chen untuk mencari keuntungan. Mereka pun menghabisi keluarga Chen. Tampaknya Lin Xiong dianggap sebagai anggota keluarga Chen. Kenapa Xiong Er dianggap sebagai anggota keluarga Chen? Mereka tidak mengecek dulu ya? Siapa suruh Lin Xiong mau jadi anggota keluarga Chen? Ini kan urusan keluarga Chen. Lin Xiong yang nekat ikut campur. Saya cuma bisa bilang pantas. Kamu ini benar-benar tidak punya hati. Dia kan adikmu. Dia. Pantas. Kamu, Kakek bisnis di selatan kota sudah berhasil kita ambil alih. Ternyata tidak mengecewakan. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa sampah itu. Kakek terlalu memuji, silakan istirahat dulu. Serahkan saja di sini pada saya. Baiklah, semalam saya kurang tidur. Saya juga sudah lelah, haha. Seorang menantu sampah. Dibawa sama si bodoh pembawa sial. Kalian memang cocok. Lin Yifeng, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Tidak menyuruh kalian keluar dari keluarga Lin.
Sudah merupakan kebaikan kami. Berdasarkan apa kamu menyuruh kami keluar dari keluarga Lin? Tuan masih ada. Mana ada anak kecil seperti kamu yang berhak bicara? Berdasarkan apa? Apa kontribusi kalian pada keluarga Lin? Keluarga Lin tidak memelihara sampah. Lin Yifeng, ibuku kan masih lebih tua darimu. Sikapmu bagaimana sih? Sikap saya kenapa? Saya bisa membawa bisnis untuk keluarga Lin. Kau gadis cantik kecil. Namun, kamu terlihat bagus. Atau pergi menjemput penumpang. Anda menemukan perkelahian. Hahaha, aku sedang mencari. Anda adalah spesies liar tanpa rumah. Siapa yang memberimu keberanian? Bicaralah dengan Anda. Aku Lin Yifeng kembali kali ini. Hanya untuk memperbaiki rumah Lin. Mulai dari kalian bertiga. 3 hari jika kalian berada di rumah Lin. Atau tidak ada kontribusi. Keluar dari rumah Lin. Jika kau bilang, jika kontribusi kami lebih besar dari Anda, apakah itu akan membuat Anda keluar dari rumah Lin? Kontribusi belum. Ini cukup besar. Hah, Jika Anda berkontribusi lebih dari saya, aku tidak hanya keluar dari rumah Lin. Biarkan aku memberimu cangkul. kalau begitu kian-kian mari kita pergi. 3 hari kemudian saya merayakan pesta. Selamat kepada keluarga 3 saudara perempuan. Keluar dari rumah Lin, hahaha. Suken, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kita bisa memenangkan Lin Yifeng? Dia begitu memilih. Dia sengaja membuat kita marah. Kita bisa keluar dari rumah Lin. Kau tidak punya otak. Bukankah itu hanya berbicara tentang kerjasama? Kau bisa melakukan apapun. Kau tahu berapa nilai proyek Songnam? Miliaran. Ada miliaran proyek di seluruh Jiangnan. Lin Xiong sudah selesai. Jika kita diusir dari rumah Lin, Lin benar-benar memiliki Lin Yifeng sendiri. Suken, sejak kau kembali, aku tidak punya hari damai. Aku sudah cukup. Ternyata itu adalah Xiao Bai. Proyek Songnam juga milik mereka. Lin Yifeng. 3 hari lagi. Siapa yang akan diusir dari keluarga Lin HM? Oke, tidak masalah, tidak masalah. Feng, kabar baik apa yang membuatmu begitu senang? Kamu memang cerdik. Sore ini penanggung jawab proyek Selatan Kota akan datang inspeksi. Asal tidak ada kesalahan. Kali ini keluarga kita bisa melompat naik. Feng memang hebat. Si pecundang Suken itu masih berani bertaruh denganmu. Benar-benar tidak tahu diri. Hanya anjing terlantar saja. 3 hari lagi akan kuusir dia dari keluarga Lin. Pak Wu, bisakah Anda memberikan kesempatan kerja sama dengan saya? Saya sudah telepon belasan kali, tidak ada yang mau kerja sama. Kian-kian jangan buru-buru dulu. Bagaimana saya tidak buru-buru? Hanya tinggal 3 hari lagi. Sudahlah, 3 hari lagi bercerai. Saya akan bawa Xiao Xiao ke tempat lain. Saya tidak ingin Xiao Xiao terus diomongin orang. Tenang dulu, kerja sama sudah saya atur. Lin Yifeng, kita pasti akan mengalahkannya. Tidak bisa menangnya, tidak bisa menang, ngapain sok-sokan? Aduh. Sepertinya ada yang rumah tangganya kurang harmonis. Tuan Su. Sepertinya keadaanmu kurang baik ya. Apa hubungannya denganmu? 3 hari lagi. Kamu yang baik-baik saja pergi dari keluarga Lin. Dengar tidak? Tuan Su menyuruhku pergi dari keluarga Lin 3 hari lagi. Hahaha. Kamu memang sampai akhir masih keras kepala. Sekarang berlutut dan minta ampun pada Feng. Feng yang baik hati, mungkin masih akan memberimu kesempatan. 3 hari lagi. Semoga kalian masih bisa sekeras ini.
Kamu hanya menantu keluarga Lin. Saya tidak mau merendahkan diri untuk bicara denganmu. Tuannya mana? San Mei jangan sembunyi di dalam. Ada apa? San Mei, kita tumbuh bersama di kompleks ini. Lin Xiong sudah selesai. Saya tidak ingin kamu mengikuti jejaknya. Saya akan memberimu kesempatan. Cerai dengan pria tampan ini. Keluarga Lin masih menyambutmu. San Mei, orang luar tidak akan pernah bisa memberimu kebahagiaan. Kembalilah ke keluarga Lin lagi pula. Kita adalah keluarga yang terikat darah. San Mei, apa yang masih kamu ragukan? Keluarga Lin akan segera menjadi keluarga terkemuka. Orang tidak berguna seperti ini hanya akan mempermalukan keluarga Lin. Tapi, San Mei, kamu tidak perlu langsung setuju. Pikirkan baik-baik. Dalam 3 hari asalkan kamu bercerai dengannya, keluarga Lin masih menyambutmu. Oh ya, katanya Xiao Xiao butuh biaya pengobatan yang besar. Asalkan kamu kembali, biaya itu akan ditanggung keluarga Lin. Baiklah, aku ada urusan. Kamu pikirkan baik-baik. Pergi. Kak Feng, kamu tidak benar-benar berniat membawa Lin Qian kembali ke keluarga Lin kan? Buat apa dia kembali, membawa beban yang akan mempermalukan keluarga Lin. Tapi tadi kamu bilang, Beri dia sedikit harapan dulu. Biarkan mereka saling menggigit. Setelah bercerai kita usir mereka bersama dari keluarga Lin. Bukankah itu lebih seru, hahaha? Suken. Mari kita bicara. Baik. Kamu ingin bercerai denganku. Aku kembali ke keluarga Lin atau tidak penting. Yang penting biaya pengobatan Xiao Xiao. Aku bisa mengobati Xiao Xiao. Aku sudah mencari kerja sama, kamu tidak perlu khawatir. Sudah sampai kapan kamu masih menipu diri sendiri? Aku tidak iri dengan kehidupan mewah. Aku juga tidak merendahkanmu yang miskin. Tapi kenapa kamu harus menderita demi gengsi? Kamu pikir keluarga Wang dan Chen hancur karena kamu? Sebenarnya kamu hanya beruntung. Kalau tidak kita sudah terpisah selamanya. Sebenarnya aku Sudah, kamu tidak perlu menjelaskan. Mari kita bercerai. tidak setuju. Berikan saya 3 hari. Jika dalam 3 hari saya tidak bisa menunjukkan harapan kepada Anda, kita bercerai. Baik. percepat, kita harus sampai di Jiangling sebelum siang. Nona kenapa tiba-tiba ingin pergi ke tempat kecil seperti Jiangling? Dan Anda juga menyetujui proyek selatan kota. Ada seorang teman di sana. Asalkan bisa memuaskan guru kaisar, meski harus memberikan seluruh Changsheng kepadanya, itu sepadan. Sebentar lagi nona dari grup Changsheng akan datang. Kalian semua harus bersemangat. Wah, tidak menyangka nona akan datang sendiri. Sebelumnya mereka bekerja sama dengan keluarga Chen. Nona bahkan tidak pernah muncul, haha. Apakah keluarga Chen pantas dibandingkan dengan keluarga Lin kami? Mungkin nona melihat potensi saya. Ingin mendukung keluarga Lin kami dengan baik. Hei keluarga Lin kami ke depannya. Tergantung pada Anda untuk berkembang pesat. Kakek, tenang saja, saya pasti akan membuat keluarga Lin kami menjadi keluarga nomor 1 di Jiangling. Kakek percaya pada Anda. Dia datang. Selamat datang Xiao Bai. Apakah keluarga Lin masih ada orang lain? Apa? Saya tanya apakah keluarga Lin masih ada orang lain? Xiao Bai, takut Anda terganggu. Saya tidak berani memanggil mereka. Panggil semua orang. Cepat panggil semua orang dari keluarga Lin. Oh ya, jangan panggil si sampah itu. Apakah ini semua orang dari keluarga Lin? Ya, Xiao Bai, ini semua orang yang memimpin keluarga Lin. Xiao Bai, tenang saja. Keluarga Lin pasti akan menyelesaikan proyek selatan kota dengan baik. Tidak akan mengecewakan harapan Anda.
Tidak mungkin kenapa dia tidak ada. Xiao Bai, Anda bilang apa? Apakah keluarga Lin ada orang yang bernama Suken? Suken. Anda kenal si sampah itu? Ya, dia adalah menantu sampah keluarga Lin kami. Xiao Bai, tenang saja, keluarga Lin tidak memelihara sampah. Saya sudah mengusirnya dari keluarga Lin. Anda berani mengusirnya. Keluarga Lin selalu memilih yang terbaik. Meskipun dia adalah menantu keluarga Lin kami, tidak akan pernah membiarkannya. Di mana dia sekarang? Dia seharusnya di kompleks keluarga Su. Jika Anda tidak suka Pak Bai, saya bisa mengusirnya dari Jiangling. Saya ingin bertemu dengannya. Pak Bai ingin bertemu dengan si sampah itu. Baik, cepat panggil Suken si sampah itu ke sini. Tidak perlu, saya akan datang sendiri. Baik-baik, silakan Pak Bai. Tunggu sebentar Pak Bai, saya akan memanggilnya turun. Suken si sampah keluar sekarang. Kakak, apa ini? Banyak bicara. Panggil Suken si sampah itu keluar sekarang. Ada apa? Suken. Kamu memang terkenal sebagai sampah. Pak Bai dari grup Changsheng ingin melihat-lihat. Melihat si sampah seperti kamu. Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Urusan saya bukan untukmu. Bukankah Pak Bai yang ingin bertemu dengan Suken si sampah ini? Kamu hanya menindas yang lemah dan menjilat yang kuat. Tidak layak bekerja sama dengan Changsheng. Nona Lin, kamu juga dari keluarga Lin kan? Ya, benar saya. Ambilkan kontrak perjanjiannya. Saya Bai Ling, kepala grup Changsheng. Manajer proyek Lin di selatan kota, perilakunya tidak baik. Sekarang saya menyerahkan proyek ini padamu. Bolehkah Nona Lin? Kian. Dia memintamu menjadi manajer proyek. Boleh, saya sudah melihat proyek selatan kota. Saya telah mempelajari bisnisnya dengan mendalam, bisa mengerjakannya. Pak Bai, bagaimana dengan saya? Apa kamu tidak ada urusanmu lagi? Nona Lin, begitu dulu saya ada urusan lain. Untuk proyek hubungi asisten saya saja. Terima kasih Pak Bai. Suken, tunggu saja. Pak Bai. Pak Bai benar-benar menyerahkan proyek selatan kota padaku. Aku tidak bermimpikan. Tidak, kamu tidak bermimpi sekarang. Proyek miliaran itu adalah milikmu. Kita tidak akan diusir dari keluarga Lin. Benar, sekarang kamu adalah pemimpin terbesar di keluarga Lin.